Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kevin Satriadi sebagai moderator di acara podcast Himpunan Mahasiswa Keperawatan kali ini. Nah, kali ini kita membawa tema dengan alumni mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh kali ini. Kang, boleh dong Kang kita kenalan pada teman-teman, barangkali ada yang belum kenal, boleh disapa-sapa terlebih dahulu Kang? Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rafli. Saya merupakan salah satu alumni ataupun bagian dari alumni mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, lulusan Profesi Nurse tahun 2024 kemarin. Mungkin baru lulus ya, tetapi saya belum wisuda. Oke Kang, gimana sekarang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Gimana Kevin? Baik. Alhamdulillah Kang baik. Oh. Mungkin buat kesibukan Akang sekarang gimana Kang? Ada kesibukan nggak? Kalau kesibukan sendiri, kebetulan mungkin sekarang saya menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya Kevin. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Jadi mungkin hari-hari saya ya ada di lingkungan kampus gitu, di lingkungan fakultas. Jadi kesibukannya ya kesibukan di fakultas di kampus aja gitu Kevin. Insya Allah ya Kang. Nah Kang, sebelum saya bertanya lebih jauh lagi nih Kang tentang mahasiswa berprestasi yang paling aktif, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Kang, kenapa Akang bisa memilih Fakultas Ilmu Kesehatan yang ada di Universitas Galuh kali ini Kang? Nah, kalau memilih Fakultas Ilmu Kesehatan, nah dulu tuh awalnya saya memang bertujuan untuk memilih gitu di jurusan kesehatan ya, salah satunya keperawatan. Nah kebetulan di daerah Ciamis itu ada Universitas Galuh yang mana di dalamnya ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga ada ilmu keperawatannya juga, yang mana memang saya dulu memang ingin kuliah itu di jurusan keperawatan di fakultas, tetapi itu berskala universitas, yang mana memang bukan hanya jurusan keperawatan ataupun kesehatan saja teman-teman mahasiswanya, tapi ada dari jurusan ataupun dari fakultas-fakultas yang lain gitu. Dan selain daripada itu, memang di Pikes Unigal ini terdapat berbagai macam beasiswa, yaitu yang adanya seperti LPDP dari Bank Indonesia, dan banyak beasiswa-beasiswa yang dapat ini oleh mahasiswa gitu. Boleh dong Kang, nanti kita di-spill-spill ya Kang, bila mana ada teman-teman yang mau beasiswa, boleh nanti ditanyain ke Kang Rafli ya Kang. Oke. Terbuka banget ya Kang. Nah mungkin Kang, untuk motivasi Akang kenapa bisa menjadi mahasiswa berprestasi atau paling aktif di Fakultas Ilmu Kesehatan ini, apa sih Kang motivasi Akang? Kalau berprestasi sih mungkin ada yang lebih berprestasi dari saya gitu, dan juga kalau yang aktif mungkin ada yang lebih aktif daripada saya gitu Kevin. Tapi mungkin ini ya kebetulan motivasi saya memang banyak gitu Kevin. Salah satunya memang saya bertujuan tadi untuk mengikuti ataupun jurusan di jurusan kesehatan gitu, keperawatan, yang mana tujuannya saya itu memang nanti sebagai tenaga kesehatan ataupun sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga pendidiknya juga dalam ruang lingkup kesehatan gitu, keperawatan. Nah itu yang menjadi motivasi saya, dan juga ikut dalam berorganisasi kayak teman-teman sekarang ikut Himakep, dan juga nanti teman-teman ada dari BEM dan juga ada dari DPM gitu. Nah Kang, Akang kan udah lulus juga dari nurse ya Kang. Mungkin barangkali dari teman-teman yang di rumah ada yang mau ditanyain tentang nurse ini gimana sih Kang? Boleh dong diceritakan bagaimana tentang nurse ini. Terus mungkin ada sharing pengalaman Kang berharga selama menjalani kuliahan dari S1 sampai nurse ini Kang. Boleh diceritain, di-spill sedikit Kang? Oke, jadi mau nurse dulu atau dari awal dari Boleh, S1 dari dulu? awal dulu Kang. Kalau dari awal dulu mungkin nanti teman-teman juga bakal mengalami gitu ya. Pas dulu S1 teman-teman kan
ada yang namanya praktek belajar lapangan ataupun PBL, dan nanti kalau nurse ada stase-stase yang akan kita laksanakan gitu. Nah, kalau PBL itu sendiri yang mana teman-teman kalau yang kurang tahu, PBL itu seperti PKL yang dilaksanakan di rumah sakit. Nah, kebetulan pada waktu itu saya pada tahun 2020. Tahun 2020 kan masih zaman COVID-19 ya. Kang, ya. Nah, jadi dulu sempet ada problem yang mana kita mau melaksanakan praktek, kan seharusnya praktek belajar lapangan itu di rumah sakit, tetapi dikarenakan hal yang memang tidak kita duga, ada COVID-19, jadi bagaimana caranya, alhamdulillah kampus tetap Fakultas Ilmu Kesehatan gitu tetap memfasilitasi kita agar kita tetap berpraktek, meskipun ada alternatif lain nih selain dari di rumah sakit, kita ada ditempatkan di puskesmas yang ada di daerah Ciamis gitu, disebar gitu di berbagai kelompok. Tapi alhamdulillah kita jadi dapat pengalaman dari puskesmasnya, dan juga pas PBL 2, PBL 3 kita dapat pengalaman juga di RS-RS-nya gitu. Jadi puskesmas kita dapat, di RS juga kita dapat itu, Kevin. Nah, mungkin Kang buat PBL ini kita ada di mana aja, Kang? Buat PBL barangkali nanti teman-teman yang tingkat 1 mau bertanya, biasanya di mana aja, Kang, buat PBL ini, Kang? Kalau PBL itu sendiri yang saya dulu alami ya, memang berada di rumah sakit. Rumah sakit umum daerah. Kalau saya di salah satu rumah sakit di daerah Kota Tasikmalaya gitu, yang mana memang unip lain pun banyak yang berpraktek di rumah sakit tersebut, salah satunya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, yang mana alhamdulillah Pikes selalu mahasiswa-mahasiswanya gitu berpraktek di rumah sakit, selalu aktif dan juga dapat praktik dengan baik gitu sebagaimana mestinya gitu, Kevin. Nah, Kang, buat di nurse ini, Kang, mungkin teman-teman juga yang di rumah belum pada tahu gimana nih, Kang, gambaran kalau misalnya kita menuju ke tahap nurse, Kang. Boleh diceritain dong, Kang, di-spill sedikit? Oh iya. Jadi kalau nurse itu sendiri, teman-teman, mungkin nanti Kevin bakal mengalami kalau setelah lulus S1, Kevin akan lanjut program profesi nurse. Ya, yang mana kurang lebih ada 9 stase, kurang lebih waktu dulu saya 6 stase berada di rumah sakit dari mulai stase anak, kemudian KMB, kemudian maternitas dan lain-lain gitu untuk stasenya, dan juga selanjutnya kita akan melakukan stase keperawatan jiwa, yang mana dulu tuh pas saya berangkat ke salah satu rumah sakit jiwa yang berada di daerah Bandung gitu, rumah sakit jiwa provinsi gitu, yang mana memang alhamdulillah dari Pikes Unigal memfasilitasi kami gitu, nanti kita disediakan bis untuk berangkat ke sana gitu, dan juga alhamdulillah kita mendapat fasilitas-fasilitas yang baik juga. Ketika di sana juga kita ada mes gitu, teman-teman. Nanti teman-teman seru di mes itu ada dari kita, dari Unigal, dan juga ada dari univ-univ yang lain. Jadi gitu. Banyak ya, Kang? Jadi kita kenal, waktu dulu ada salah satu universitas yang dari Bekasi, ada yang dari Bandung, dan alhamdulillah teman-temannya itu sampai sekarang berteman sama saya gitu, menjadi teman akrab, dan juga alhamdulillah sekarang teman-teman juga sudah pada bekerja gitu di rumah sakit yang ada di daerahnya gitu. Nah, Kang, mungkin untuk sharing pengalaman yang paling berharga sih selama dari S1 sampai di nurse itu, ada gak cerita yang paling berharga gitu? Boleh diceritakan, Kang? Kayak apa, Kipin, kira-kira? Kira-kira dari nurse-nya nih, Kang. Dari nurse ada cerita gak sih, Kang? Pas PBL, cerita yang paling berharga menurut Akang. Oke. Kalau pengalaman paling berharga sih, ya alhamdulillah kemarin pas nurse ya, alhamdulillah kan kalau nurse itu ada harus uji kompetensi sebagai salah satu syarat mendapatkan STR. Ya, Kang. Nah, alhamdulillah berkat kerja keras kami satu angkatan, kemudian teman-teman reguler yang mana
dari tingkat 1 sampai nurse bareng-bareng, alhamdulillah kami yang reguler semuanya lulus 100% gitu. Masya Allah ya Kang. Alhamdulillah. Jadi angkatan saya yang reguler dari tingkat 1 sampai nurse, teman-teman yang bekerja keras gitu, menghafal, rajin gitu, untuk kita bersungguh-sungguh. Alhamdulillah semua teman-teman lulus. Jadi proses itu bener gak akan mengkhianati hasil gitu, Kevin. Insya Allah ya Kang. Nah Kang, tadi juga saya lihat di portofolio Akang nih, Akang pernah menjadi bagian di himpunan mahasiswa keperawatan dari Himakep, terus ada BEM, ada DPM. Nah, apa sih yang membuat Akang tertarik untuk mengikuti himpunan ini, Kang? Nah, baik. Sebelum saya jawab, mungkin di sini juga Kevin kan ikut Himakep. Iya, Kang. Nah, Kevin apa tuh alasan Kevin dulu ikut Himakep? Oke, kalau buat saya sih Kang, kalau saya mungkin dari SMP dan SMK juga mengikuti berorganisasi ya Kang. Terus sekarang mulai masuk kuliah, jadi pengen ikut juga Kang, pengen merasakan bagaimana sih mengikuti himpunan dari Unigal ini. Nah kalau buat Akang gimana nih, kenapa Akang bisa tertarik juga? Iya, jadi kalau Kevin kan memang sudah dari sekolahnya sering mengikuti organisasi-organisasi. Kurang lebihnya saya juga seperti itu, Kevin. Dulu pas sekolah juga saya mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Salah satunya ya OSIS gitu. Dan juga alhamdulillah dulu pas di OSIS juga saya dari pihak sekolah dan juga dari teman-teman OSIS dicalonkan sebagai ketua OSIS gitu. Dan juga sekarang di Fakultas Ilmu Kesehatan gitu di kampus, saya mengikuti kayak Himakep, BEM dan juga DPM. Ya memang awalnya kita juga sama Kevin, kayak Kevin, memang kita terbiasa mengikuti organisasi, dan juga ada perbedaan nih organisasi ketika sekolah dan juga organisasi ketika kita di fakultas gitu, di lingkungan kampus. Nah, di lingkungan kampus ini organisasinya memang cukup luas gitu, tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau Himakep atau Ormawa itu hanya sebuah wadah, tetapi kita yang harus di dalamnya gitu, yang berinovasi, yang melakukan program kerja gitu. Selain daripada itu, kita juga merasa dekat dan mengabdi kepada fakultas gitu, kepada kampus gitu. Jadi sampai teman-teman dulu menganggap saya itu kuncen sekre gitu. Kuncen sekre. Soalnya suka nginep di sekre gitu sebelum pindah ke sini ya, yang di sana dulu sama teman-teman gitu. Malah kalau ini mah gak punya kosan juga bisa di sekre gitu teman-teman juga. Bulan puasa sahur di sekre, bener. Di sekre. Buka di sekre, sahur di sekre gitu. Gerbang ditutup. kita jalan dari belakang sampai depan gitu buat cari buat sahur. Serunya itu sih, Kevin. Seru banget ya Kang, Masya Allah. Nah mungkin Kang, ada gak sih tantangan terberat atau pengalaman paling berharga selama di Himakep, terus di BEM, terus di DPM, ada gak sih Kang? Boleh cerita dong. Kalau tantangan terberat itu pasti ada ya di setiap masing-masing Ormawa. Pasti setiap Ormawa pas di waktu Himakep saya, kan waktu 2020 Kevin. Ya Kang. Waktu 2020 sama seperti tadi masa COVID-19, yang mana kayak kegiatan teman-teman yaitu kayak nursing art, LDKM, bagaimana caranya harus terlaksana gitu. Tetapi kan kondisi waktu itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu, yang mana kita mengharuskan untuk berada di rumah gitu, jadi jangan keluar, jangan bepergian, gitu, jangan berkumpul. Nah, bagaimana caranya kami dulu melakukan kegiatan nursing art dan LDKM itu secara online gitu, agar teman-teman tetap merasakan bagaimana itu nursing art, LDKM tanpa merubah esensi ataupun materi-materi yang biasa kita sampaikan pas
di nursing art seperti ada materi infus, kan NGT dan yang lainnya, dan juga di LDKM juga ada materi kepemimpinan, keorganisasian dan yang lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah sih semuanya dapat berjalan berkat dukungan dan fasilitas dari Fakultas Ilmu Kesehatan itu sendiri. Masya Allah ya Kang, itu kan tadi dari Himakep, kalau misalnya dari BEM, DPM-nya ada gak sih Kang yang paling berharga pengalaman Akang? Kalau dari BEM itu sendiri, BEM kalau nggak salah 2021-2022, masa transisi peralihan dari masa COVID ke new normal lah gitu, pas mau normal kembali. Tetapi pada waktu itu terjadi memang belum kondisinya memang belum normal seluruhnya, yang mana ada berbagai zona, ada yang zona merah, zona hijau. Salah satunya kami akan melakukan kegiatan Camping Day, yang mana Camping Day kan selalu keluar kota ya, Kang. Dan kota-kota yang kami selalu sambangi gitu, kayak ke Jogja, Purwokerto, Bandung ataupun Lembang gitu. Kebetulan pada waktu itu dapat zona merah gitu, dan kita harus mencari zona-zona hijau. Kadang 2 minggu kemudian zonanya kembali merah gitu. Jadi kita udah rencana salah satunya ke daerah Jogja. Awalnya hijau, tapi 2 minggu kemudian jadi merah gitu. Nah, kebetulan waktu itu Camping Day kita laksanakan di daerah Pangandaran, yang memang cukup dekat lah dari Kabupaten Ciamis gitu. Dan alhamdulillah waktu itu terlaksana gitu dengan berbagai permasalahan waktu COVID-19 gitu. Kalau buat di DPM Kang, ada gak sih pengalaman berharga? Kalau di DPM itu sendiri ada sih sama teman-teman gitu, karena dulu kan saya di Himakep diamanatkan juga sebagai ketua, kemudian di BEM diamanatkan sebagai ketua. Nah, di DPM sebelumnya juga saya diamanatkan sebagai ketua, tetapi pada waktu itu saya sempat berpikir 2 kali kalau saya menjadi ketua lagi. Mungkin teman-teman yang lain siapa tahu ada yang mau memberikan kontribusi lebih sebagai ketua ataupun mencoba sebagai ketua gitu. Jadi saya waktu itu tidak mencalonkan sebagai ketua dan bahkan tidak akan mengikuti lagi di kepengurusan DPM gitu. Tetapi alhamdulillah waktu itu ada teman saya, setelah hasil diskusi dengan ngobrol panjang gitu, ada teman saya yang menggantikan sebagai ketua di DPM, dan juga dengan syarat saya harus ikut di dalam kepengurusan DPM itu sendiri. Tapi alhamdulillah di DPM sampai sejauh ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya gitu. Tetapi ada perbedaan. Kalau DPM, BEM sama Hima. Kalau dari pemerintah, kalau DPM itu seperti DPR, lembaga legislatif. Kalau BEM Hima itu lembaga eksekutif seperti presiden, gubernur, maupun bupati dan wali kota gitu. Nah Kang, mungkin teman-teman juga belum pada tahu nih Kang, kalau buat keunggulan dari mengikuti himpunan ini, dari pas awal masuk kuliah ini sampai nanti kerja, apa sih Kang keunggulan yang didapatkan? Keunggulan yang didapatkan, oh jadi keunggulan yang didapatkan selain dari teman-teman mendapatkan pengalaman itu sendiri ya, jadi ada hal-hal yang memang ada perbedaan lah ketika kita mungkin aktif berorganisasi, dan juga mungkin ada yang tidak mengikuti organisasi gitu. Dan alhamdulillah dengan mengikuti organisasi ketika di dunia kerja ataupun ketika kita bersosialis dengan masyarakat, alhamdulillah hal tersebut, pengalaman dan juga pengetahuan yang berharga kita dapat implementasikan nih gitu dulu pas pengalaman-pengalaman kita. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut gitu Kevin. Masya Allah banget ya Kang, saya juga merasakan Kang setelah masuk di himpunan ini saya bisa lebih bersosialisasi sama teman-teman juga, terus bisa public speaking lebih. Iya betul. Sangat Masya Allah luar biasa sekali ya. Ya Kevin nah, kan mungkin juga iya dulu dari sekolah ya. Iya Kang. Nah mungkin buat teman-teman juga buat tingkat 1 yang
mau rencana ikut masuk ke himpunan, boleh nanti ditanya-tanyakan dulu kepada kita atau mau langsung ke Arafli-nya juga boleh ya Kang. Kita terbuka menanyakan ya Kang. Oke, mungkin sebelum kita akhiri Kang, mungkin barangkali dari teman-teman juga ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Kang Rafli. Oke nih Kang, ada yang bertanya nih Kang. Kang izin bertanya, kelengkapan yang ada di Pikes apa aja nih Kang? Kelengkapan yang ada di Pikes, ya alhamdulillah mungkin sekarang juga saya menjadi bagian dari Pikes, jadi setidaknya saya kurang lebihnya tahu gitu kelengkapan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Nah, alhamdulillah kalau di Fakultas Ilmu Kesehatan terbanyak berbagai fasilitas kampus nih gitu, dari mulai ada lab sentral yang menampung berbagai alat macam dari mulai Phantom dan alat-alat medis lainnya gitu untuk menunjang kita selama pembelajaran gitu, dan juga ada lab-lab lain gitu, ada mulai dari lab KDPK, ada lab anak dan juga lab yang lain yang memang menunjang untuk kita dalam pembelajaran nanti, Kevin. Selain dari lab-lab tersebut, sekarang juga ada lab OSCE gitu. Jadi nanti pas mau OSCE ujiannya sudah ada lab OSCE, stase-stase. Jadi nanti kita ujian-ujian berada di lab OSCE, dan juga ada lab keunggulan gitu yang mana konservasi dan budaya berada di sana, dan juga ada kelas internasional gitu, yang mana kelas internasional ini ruangannya memang sangat bagus sekali, sudah ditunjang fasilitas yang terbaik lah gitu di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh gitu. Selain daripada itu, di fakultas juga ada perpus fakultas, selain dari perpus di universitas juga ada perpus dari Fakultas Ilmu Kesehatan gitu. Oke nih Kang, ada yang bertanya lagi nih Kang. Apakah ada nilai plusnya ketika kita mengikuti Ormawa, Kang? Banyak banget ya, Kang? Banyak. Meskipun nilai plusnya tidak dicantumkan di IPK itu sendiri, tapi nilai plusnya itu ada dan dirasakan oleh kita itu sendiri gitu. Yang mana nilai plusnya itu selain dari pengalaman dan juga selain dari relasi-relasi, nanti teman-teman bakal inilah, soalnya yang saya rasakan sendiri sama teman-teman, pengalaman berorganisasi waktu kuliah nanti bakalan terpakai pas waktu di dunia kerja. Teman-teman juga sangat selalu menceritakan gitu. Ya. Ternyata dulu pas kita ikutan Himmakep, ikutan BEM, pas di dunia kerja juga, oh ada ya yang seperti ini, ada kegiatan seperti ini, kita harus seperti ini. Jadi kita udah terbiasa gitu, Kevin. Itu sih nilai plusnya kita mengikuti organisasi gitu. Insya Allah banyak banget ya Kang nilai plusnya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi Kang, apa yang jadi penyemangat AA Arafli untuk menjadi saat ini sekarang A? Apa yang menjadi penyemangat AA? Penyemangat. Jadi sekarang gimana kayak Kevin? Sekarang kayaknya penyemangat atau motivasi gitu Kak. Oke. Kayaknya. Ya, jadi ataupun penyemangat ataupun motivasi ya memang karena selain dari kita niatnya untuk tulus ataupun bekerja, dan ada doa dari orang tua itu sendiri ya, penyemangat atau motivasi kita ingin membanggakan orang tua gitu. Pasti teman-teman juga samalah itu mah, membanggakan orang tua dan membuat orang tua itu bahagia ketika melihat kita itu berhasil ataupun sukses gitu. Ya mungkin Kang, sebelum kita tutup nih Kang, mungkin boleh nih dikasih kata-kata motivasi agar yang lain teman-teman juga bisa menjadi the next mahasiswa paling teraktif Kang. Amin. Kata-kata motivasi, oke. Mungkin ada salah satu kata-kata motivasi yang selalu saya ingat, nilai kehidupan itu 100, Kevin.
Dan di bangku kuliah kita hanya mendapatkan 4. Itu pun kalau nilai IPK kita sempurna. Selebihnya kita cari di organisasi dan kita cari di luar. Nilai IPK itu hanya dapat mengantarkan kita pada tahap wawancara saja. Selebihnya di ruang wawancara itu ada pengalaman organisasi, pengalaman komunikasi, dan leadership kita yang akan menentukan ke depannya. Maka dari itu teman-teman mari kita bergabung bersama Pikes Unigal dan berhimpun di Himpunan Mahasiswa Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Insyaallah ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih Kevin. Insya Allah Kang, saya belajar banyak banget dari Kang Rapli juga, menambah pengalaman A juga. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, sebelumnya saya Kevin berterima kasih banyak. Siap, Kang Rapli sama-sama telah Kevin. menyempatkan waktu untuk podcast di acara Himpunan Iya, Mahasiswa Keperawatan sama-sama ini. Kevin. Selamat juga telah melaksanakan podcast kali ini ya Kevin. Selalu lancar terus program-program Amin, Kang. Himakep Amin, selanjutnya. Amin. Nah mungkin Kang, sebelum saya akhiri ada sedikit cenderamata dari kita Kang. Oh iya. Boleh Kang berdiri, boleh didokumentasikan dulu sebelah sini. Wih. Oh, sok. Yuk.